Miracle. Di sebuah kuil tua yang terlupakan di Anatolia kuno, para pendeta diam-diam menuliskan sebuah kalimat di dinding batu. Apa yang lembut tidak berarti lemah. Apa yang sunyi belum tentu hampa. Mereka percaya dalam keheningan batin manusia ada sebuah suara tak bernama. Sebuah bisikan halus yang tak terdengar oleh telinga, namun dirasakan kuat di dalam dada. Hari ini, kita menyebutnya suara hati. Namun, pertanyaan yang sama terus menggantung di sepanjang zaman. Jika suara hati begitu penting, mengapa ia justru yang paling sering diabaikan? Kita hidup di dunia yang gaduh, diseret oleh logika, dibanjiri informasi, dan dihempaskan oleh ambisi. Dalam pusaran itu, suara hati terdengar seperti gangguan samar, terlalu pelan, terlalu lembut, terlalu tak masuk akal. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami asal-usul konsep suara hati, bukan sebagai dogma, melainkan sebagai warisan arketipal yang tersembunyi dalam jiwa kolektif manusia. Kita akan bertanya, mengapa peradaban kuno memberinya tempat yang begitu sakral? Bagaimana ia dibungkam oleh zaman akal? Dan yang paling penting, kita akan mengungkap koneksi antara bisikan kuno ini dengan medan energi kuantum yang kini mulai dipahami oleh sains modern. Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Tetaplah di sini, karena terkadang yang paling penting bukanlah yang paling keras suaranya. Dan mungkin yang paling benar justru adalah yang paling sunyi. Tekan tombol subscribe, karena perjalanan kita untuk belajar mendengar ke dalam dimulai saat ini. Babak pertama, gema dari peradaban kuno. Jauh sebelum zaman modern, manusia telah mencatat keberadaan pengetahuan yang tidak berasal dari dunia luar. Di India kuno, para resi dalam kitab Upanishad berbicara tentang antaratman, suara batin yang merupakan pantulan dari Brahman, kesadaran universal. Mereka menyebut bahwa kebenaran sejati hanya dapat dikenali saat batin mencapai diam mutlak. Di Tiongkok, filsafat Taoisme mengenal Wu Wei, tindakan tanpa upaya yang mengikuti ritme terdalam semesta. Bagi mereka, suara hati adalah napas Tao di dalam dada manusia, mengarahkan tanpa memaksa. Di Yunani kuno, Sokrates berbicara tentang daimionionnya, sebuah suara ilahi dalam dirinya yang tidak memberitahu apa yang harus dilakukan, tetapi selalu memperingatkannya tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Sementara Plato menggunakan istilah nous, sebuah bentuk kecerdasan batin yang melampaui logika biasa. Dan dalam teks mistik Mesir Yunani, Corpus Hermeticum, tertulis sebuah ajaran. Untuk melihat yang tak terlihat, seseorang harus menutup mata luar dan membuka yang dalam. Semua peradaban besar ini, dengan caranya masing-masing, menghormati sebuah kompas batin, sebuah kebijaksanaan purba yang menyala di dalam diri. Babak kedua, pembungkaman oleh zaman akal. Transformasi besar terjadi saat dunia memasuki era pencerahan dan rasionalisme. Para pemikir seperti René Descartes memproklamirkan supremasi akal dengan adagiumnya yang terkenal, "Aku berpikir, maka aku ada." Sejak saat itu, dunia modern mulai membangun fondasinya di atas apa yang bisa diukur, dianalisis, dan dibuktikan secara empiris. Akibatnya, suara hati yang tak terukur dan tak terdefinisi secara perlahan diturunkan derajatnya. Ia dianggap sekadar emosi subjektif, intuisi yang tidak bisa diandalkan, atau bahkan gangguan dalam proses berpikir ilmiah. Anak-anak di sekolah tidak lagi diajari untuk mendengar ke dalam, tetapi untuk menghafal apa yang ada di luar. Kita diajarkan mengikuti statistik, bukan insting. Kita menghargai kecepatan mengambil keputusan, bukan kedalaman merenung. Dan begitulah,
Suara hati dikalahkan oleh efisiensi. Babak ketiga, resonansi kuantum hati. Namun, ironisnya, saat dunia semakin tenggelam dalam materialisme, sebuah gelombang balik muncul dari tempat yang tak terduga. Fisika kuantum dan neurokardiologi. Sains modern mulai menemukan bahwa jantung manusia bukanlah sekadar pompa darah. Penelitian dari lembaga seperti HeartMath Institute menunjukkan bahwa jantung memiliki jaringan saraf kompleksnya sendiri, sekitar 40.000 neuron, yang sering disebut otak kecil di dalam jantung. Jantung mampu merasakan, memproses informasi, dan bahkan mengingat secara independen dari otak di kepala. Lebih mencengangkan lagi, jantung menghasilkan medan elektromagnetik toroidal yang ribuan kali lebih kuat daripada medan otak. Medan energi ini menyelimuti seluruh tubuh dan memancar beberapa meter keluar. Para ilmuwan spiritual percaya bahwa medan inilah antena biologis kita. Dalam pandangan ini, suara hati bukanlah suara literal, melainkan informasi yang diterima oleh medan energi jantung langsung dari medan kuantum, atau yang oleh para mistikus disebut sebagai akasha, lautan kesadaran universal. Ketika hati kita berada dalam keadaan koheren, tenang, dipenuhi rasa syukur dan cinta, antena ini menjadi sangat peka dan mampu menangkap informasi murni. Namun, ketika hati kita kacau oleh stres, ketakutan, dan kemarahan, antena ini hanya akan menangkap statis atau kebisingan. Inilah penjelasan ilmiah metafisik. Mengapa suara hati selalu digambarkan sebagai sesuatu yang lembut dan hanya bisa didengar dalam keheningan. Babak keempat, membedakan gema dan suara asli. Banyak orang keliru menafsirkan emosi, hasrat, atau ketakutan mereka sebagai suara hati. Padahal suara hati justru muncul ketika semua itu telah diredakan. Itu adalah respons, bukan reaksi. Mari kita bedakan suara ego, pikiran, ketakutan. Biasanya berbicara cepat, mendesak, dan penuh keyakinan. Ia sering menggunakan kata harus atau sebaiknya. Ia menciptakan kecemasan, membandingkan diri dengan orang lain, dan berfokus pada hasil. Ia terdengar seperti argumen yang logis di kepala Anda. Suara hati jiwa sejati selalu tenang, lembut, dan terasa luas. Ia tidak berdebat, ia hanya terasa benar, sebuah resonansi. Ia tidak menjanjikan kemudahan, tetapi selalu membawa rasa damai. Bahkan jika jalan yang ditunjukkannya sulit, ia tidak fokus pada hasil, tetapi pada keselarasan dan kebenaran. Babak kelima, latihan mendengarkan keheningan. Jika suara hati hanya bisa didengar dalam keheningan, bagaimana kita menciptakan keheningan itu di tengah dunia yang gaduh? Ini bukanlah tentang pergi ke tempat sepi, tetapi tentang menciptakan ruang hening di dalam diri. 1. Ritual jeda suci. Latihlah diri Anda untuk mengambil jeda sebelum membuat keputusan atau merespons sesuatu. Bahkan satu tarikan napas dalam sudah cukup untuk menciptakan ruang antara stimulus dan respons. Di dalam jeda itulah, bisikan hati memiliki kesempatan untuk terdengar. 2. Dialog batin tertulis. Ambil pena dan kertas. Tuliskan sebuah pertanyaan yang membebani pikiran Anda. Kemudian letakkan pena, pejamkan mata, dan hadirilah keheningan. Tuliskan jawaban atau perasaan pertama yang muncul tanpa sensor, tanpa penghakiman. Anda mungkin akan terkejut dengan kebijaksanaan yang mengalir dari dalam diri Anda. 3. Latihan menunggu. Ketika dihadapkan pada pilihan sulit dan logika Anda sudah buntu, beranikan diri untuk berkata, "Saya akan menunggu." Beri waktu bagi jiwa Anda untuk memproses. Jawabannya seringkali tidak datang saat kita mencarinya dengan panik, tetapi saat kita telah pasrah dan hening. Suara hati mungkin akan menyuruh kita diam atau menunggu. 4. Kalibrasi dengan alam.
Luangkan waktu untuk berada di alam, entah itu taman, pantai, atau hutan. Alam beroperasi pada frekuensi yang harmonis. Berada di dalamnya secara alami akan menenangkan medan energi kita, membuat antena hati kita lebih mudah menangkap sinyal yang jernih. Kita diciptakan dengan kemampuan untuk mendengar ke dalam, namun menghabiskan seumur hidup mencari jawaban di luar. Kita haus akan kepastian, tapi menolak suara yang tidak berbicara dalam bahasa logika yang kita kenal. Mungkin inilah ironi terdalam kesadaran manusia. Suara hati adalah cahaya kecil yang tetap menyala, bahkan saat dunia menjadi gelap. Namun seperti nyala lilin, ia mudah tertiup oleh angin kebisingan dan keraguan. Pertanyaannya bukan lagi apakah suara hati itu ada, tetapi apakah kita cukup berani untuk menciptakan keheningan dan mendengarkannya. Apakah kita cukup berani untuk mengikuti arahannya, bahkan jika itu berarti melawan arus. Mungkin saatnya kita diam sejenak, bukan untuk mencari jawaban instan, tetapi untuk menyadari bahwa ada bagian dari diri kita yang hanya bisa dijangkau melalui keheningan. Dan jika kita cukup berani untuk menunggu dalam diam itu, suara itu akan berbicara kembali. Bukan untuk memberitahu kita kemana harus pergi, tetapi untuk mengingatkan siapa sebenarnya diri kita. Rahayu.